Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri. Saya bernama Sidra dan di samping kanan saya bernama Nurbaria dan di samping kiri saya bernama Srinanda. Baik, kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan. Untuk lebih jelasnya simaklah video berikut. Urgensi pengembangan kurikulum pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya dan tingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan eksternalnya. Dalam pandangan dunia pendidikan, keberhasilan dunia pendidikan sangat tergantung pada program kurikulum, karena kurikulum pada dasarnya berfungsi untuk menyediakan program pendidikan yang relevan bagi pencapaian sasaran pendidikan akhir. Pendidikan Islam sebagai suatu sistem dari pendidikan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam membangun visi kebangsaan. Hakikat pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang artinya memandang atau melihat. Jadi, kata wawasan dapat diartikan cara melihat atau cara pandang. Sementara itu, kosakata kebangsaan berasal dari kata bangsa yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Secara sederhana, wawasan kebangsaan dapat berarti keberagaman budaya. Istilah wawasan kebangsaan tersebut dibentuk dari kata wawas yang berarti pandangan atau cara pandang, dan kebangsaan yang berarti cinta kepada tanah air, persatuan dan kesatuan. Keberagaman memunculkan pola-pola artikulasi keberagaman yang menurut Asra, sebagaimana dikutip Muhaimin, dikelompokkan dalam 3 tipologi, yaitu pertama, substansialisme, 2. Formalisme atau legalisme, 3. Spiritualisme. Pendidikan Islam berwawasan kebangsaan pada hakikatnya adalah pendidikan yang menempatkan isu kebangsaan sebagai salah satu visi pendidikan dengan karakter utama yang bersifat inklusif, egaliter dan humanis, namun tetap kukuh pada nilai-nilai spiritual dan ketuhanan yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara konsepsional, pendidikan berwawasan kebangsaan mencakup ciri-ciri dan pengertian sebagai berikut. 1. Upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang. 2. Upaya pengembangan, peningkatan, pemeliharaan pemahaman, sikap, tingkah laku siswa, persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai, demokrasi, dan keterbukaan dalam berinteraksi sosial terhadap sesama warga Indonesia. 3. Keseluruhan upaya pendidikan Islam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui upaya bimbingan, pengajaran, pembiasaan, keteladanan, dan latihan dalam menjalankan peranannya. Pendidikan berwawasan kebangsaan berorientasi terhadap 1. Paham kebangsaan, 2. Rasa kebangsaan, 3. Semangat kebangsaan. Faktor pentingnya pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Maka perlu adanya upaya menanamkan
menumbuh kembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat dengan pendidikan seperti Trisentra, 3 pusat pendidikan, yaitu sentra keluarga, sentra masyarakat, dan sentra sekolah. Definisi wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri tingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Upaya pengembangan kurikulum pendidikan Islam berwawasan kebangsaan. Adapun konsep wawasan kebangsaan tersebut mengacu pada 3 hal, yaitu: pertama, paham kebangsaan berorientasi pada cara berpikir secara operasional merujuk pada nilai-nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dilandasi oleh pemahaman yang mendalam akan pandangan hidup, latar belakang masalah, kondisi geografis, kesenian, dan bahasa. Aspeknya ditemukan pada hak asasi manusia dan moral dasar negara hukum dalam berbangsa meliputi dimensi kebenaran, kesamaan, dan keadilan, kedamaian, ketidakkawanan, penghormatan pada manusia, integritas, akuntabilitas, kejujuran, penerimaan atau penghargaan kebinekaan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kedua, berorientasi pada sikap yang ditanamkan melalui kebiasaan merespon kejadian peristiwa yang terkait pada kehidupan masyarakat dan berbangsa, diantaranya penerimaan dan penghargaan atas perbedaan keadaan diri, asal-usul keturunan dan suku bangsa yang mengekspresikan sebagai bangsa Indonesia. Ketiga, berorientasi pada perilaku yang merujuk pada dinamika perilaku yang atraktif dalam perbuatan senasib sepenanggung dan rasa saling menghormati, sanggup berkompetisi secara sehat dan menunjukkan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Itu tadi hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dewi dan semuanya mohon dimaafkan. Wabillahi